Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Priyo Panjalaksono dengan NIM Digitrace 106 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya mau menjelaskan tentang embedded system berbasis STM32 dan ESP32 menggunakan SPI, FreeRTOS, OLED, dan microSD. Jadi, embedded system ini merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara terintegrasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem ini terdiri dari microcontroller, sensor, actuator, serta program yang bekerja secara real-time untuk menjalankan tugas tertentu. Pada praktikum ini, embedded system dibangun menggunakan STM32 Bluefield sebagai pengirim data atau master dan ESP32 sebagai penerima data atau slave yang saling berkomunikasi melalui SPI. Tujuan praktikumnya, praktikum ini bertujuan untuk memahami implementasi embedded sistem menggunakan dua microcontroller yang saling terhubung. Sistem dirancang untuk mengirim data sensor dari STM32 ke SP32 melalui komunikasi SPI. Data yang diterima kemudian diproses, ditampilkan, dan disimpan ke dalam micro SD card menggunakan FreeRTOS. Arsitektur sistem. Sistem terdiri dari dua bagian utama, yaitu STM32 Bluefield dan ESP32. STM32 berfungsi sebagai master yang menghasilkan data sensor dan mengirimkannya melalui SPI. SP32 berfungsi sebagai slave yang menerima data, melakukan validasi paket, kemudian menyimpan data ke dalam file CSV pada micro SD card. Alur sistemnya pertama sensor menuju ke STM32, lalu ke SPI, lalu selanjutnya ke SP32, lalu micro SD card. Perangkat keras yang digunakan. Perangkat keras yang digunakan pada proyek ini meliputi STM32 Bluefield, SP32 DevKit V1, OLED TSD1306, I2C, modul microSD card, potentiometer, sensor ultrasonic HCSR04, breadboard, kabel jumper, kabel USB. Semua perangkat dirangkai menjadi satu sistem embedded yang mampu melakukan komunikasi dan penyimpanan data secara real time. Fungsi STM32 dalam sistem. Jadi, STM32 berfungsi sebagai SPI master yang mengendalikan proses pengiriman data. Selain itu, STM32 juga menampilkan informasi sistem pada OLED display. Data yang dikirim meliputi suhu, kelembaban, jarak, akselerometer X, akselerometer Y, akselerometer Z, nilai ADC. Data tersebut dikemas dalam struktur sensor paket sebelum dikirim ke SP32. SP32 berfungsi sebagai SPI slave yang menerima data dari STM32. Setelah menerima paket data, SP32 melakukan verifikasi marker data, validasi integritas paket, menampilkan data melalui serial monitor, menyimpan data ke micro SD card. SP32 juga menjalankan FreeRTOS untuk menangani komunikasi SPI secara multitasking. Komunikasi SPI pada sistem. Komunikasi SPI digunakan sebagai media transfer data antara STM32 dan SP32. Pin SPI yang digunakan yaitu STM32 PA4 ke SS, lalu PA5 ke SCK, PA6 ke MISO, PA7 ke MOSI, lalu SP32-nya GPIO5 ke SS, GPIO18-nya ke SCK, lalu GPIO19-nya ke MISO, GPIO23-nya ke MOSI. SPI dipilih karena memiliki kecepatan transfer yang tinggi dan cocok digunakan untuk komunikasi antara microcontroller. Struktur paket data. Data dikirim menggunakan struktur sensor paket dengan ukuran total 32 byte. Isi paket data yang pertama ada start marker, suhu, kelembaban, jarak, aksel X, aksel Y, aksel Z, ADC value, and marker, lalu padding. Penggunaan marker bertujuan untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak mengalami kerusakan selama transmisi. Implementasi FreeRTOS pada SP32. SP32 menggunakan FreeRTOS untuk menjalankan proses komunikasi SPI secara multitasking. Task utama yang dibuat adalah task baca SPI. Task ini bertugas menunggu data SPI, menerima data paket data, memvalidasi paket, menampilkan hasil, menyimpan data ke SD card. Dengan FreeRTOS, sistem dapat bekerja lebih stabil dan responsif. Penyimpanan data ke microSD. Setelah data diterima dengan benar, SP32 menyimpan data ke dalam file CSV. Format penyimpanan, timestamp, suhu, kelembaban, jarak, AX, AY, AZ, ADC. Contoh, 1000,26 titik 7,60 titik 5,10 titik 0,0 8,1 1024. Metode ini memungkinkan data hasil monitoring disimpan dan dianalisis kembali di monitor.
komputer. Tampilan OLED pada STM32. OLED SD 1306 digunakan sebagai media monitoring lokal. Informasi yang ditampilkan meliputi suhu, kelembaban, jarak, status SPI, nilai ADC. OLED membantu pengguna memantau kondisi sistem secara langsung tanpa harus membuka serial monitor. Hasil implementasi sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa STM32 berhasil mengirimkan data ke ESP32 melalui SPI secara periodik setiap 500 milisecond. ESP32 berhasil menerima paket data, memverifikasi marker data, menampilkan data pada serial monitor, menyimpan data ke microSD card. Komunikasi berjalan stabil dengan kecepatan SPI sebesar 250 kHz. Kelebihan sistem yang dibuat memiliki beberapa kelebihan, yaitu komunikasi SPI cepat dan stabil, mendukung multitasking menggunakan FreeRTOS, data dapat disimpan otomatis di microSD, monitoring menggunakan OLED, mudah dikembangkan untuk sistem IoT, sehingga sistem cocok untuk digunakan aplikasi monitoring dan data logging berbasis embedded system. Langsung aja ke video. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Di sini ada teman-teman, ini dari programnya. Ada programnya dulu. Ini adalah programnya yang sudah kita buat. Keren. Nah, ketika sudah sukses, maka sukses. Nah, di sini untuk OLED-nya sudah menampilkan data dari jarak, suhu, dan kelembapan menggunakan komunikasi SPI. Nah, tuh. Iya. Nah, ini komponen-komponen yang kita gunakan. Yang pertama itu ada sensor ultrasonik. Lalu ada yang pertama dulu STM32 sebagai master, lalu ESP32 sebagai slave. Dan ada sensor ini apa tuh namanya, DHT22, lalu potensiometer. Nah, itu adalah ultrasonik atau sensor jarak. Nah, nantinya semua sensor itu akan ditampilkan hasilnya di OLED-nya. Itu adalah SD card SPI. Musik dia kali. Nah, itu semua komponennya sudah. Untuk kabel jumpernya terhubung tadi sudah saya jelaskan di PPT-nya. Nah, ini hasil dari gambar yang ditampilkan oleh OLED-nya, dummy mode test. Jadi itu T itu suhu, H itu humidity atau kelembapan. Nah, untuk jaraknya itu ada, terus SPI ini mode komunikasinya, nah itu disable bla bla bla, dan ADC dummy-nya juga ada. Oke. Ya. Oke, mungkin segitu aja. Aku bakal ngebahas terakhir di kesimpulannya, tapi nggak ada. Berarti terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.